Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tanpa terasa sudah di minggu yang keempat pada bulan ini. Kita bersama-sama diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan. Saya sangat berdoa supaya kehidupan kita terus disertai Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Minggu yang keempat ini kita akan belajar tema firman Tuhan, kekayaan sejati. Kekayaan yang sejati. Mari kita baca Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 15 berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Banyak orang sudah sekalian merasa bahwa kekayaan sejati adalah sifatnya adalah hal lahiriah. Misalnya uang yang mereka miliki. Atau deposito yang banyak saudara sekalian yang mereka miliki, entah di bank tertentu. Atau barangkali harta yang lain, misalkan rumah, mobil, villa, dan lain-lain sebagainya. Padahal saudara sekalian, Alkitab berkata bahwa berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan, sebab walaupun berlimpah-limpah hartanya, walaupun banyak hartanya. Nah, kalimat ini penting. Hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Dari sini sebetulnya kita bisa belajar tentang apa sebetulnya dimaksud dengan kekayaan yang sejati. Saudara, orang kaya sejati itu adalah ketika mereka dapat menggunakan seluruh kekayaan mereka dengan tepat dan benar. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Malah kalau Alkitab sudah sekarang kita baca, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya inilah orang kaya sejati. Jadi orang kaya sejati saudara sekalian bukan ketika mereka punya harta miliaran atau triliunan saudara-saudara, tidak. Tapi orang yang kaya adalah orang yang memiliki kemurahan menggunakan kekayaan itu bagi berkat kepada orang banyak. Saya sangat berdoa ini menjadi bagian kita dan ini menjadi prinsip yang harus kita lakukan dalam diri kita bersama-sama. Nah, 3 prinsip sederhana bagaimana caranya kita memiliki kekayaan yang sejati. Yang pertama adalah menghindari ketamakan. Menghindari ketamakan. Lukas 12 ayat 15a dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Orang yang berkemurahan, orang kaya sejati, saudara sekalian, itu tidak tamak. Baginya adalah waktu untuk terus memberkati orang lain, membagi-bagikan apa yang dimilikinya. Dan saya kira ini adalah hidup yang perlu kita pelajari. Mungkin kita akan berkata, Pak, tapi pada saya tidak ada banyak. Saya tidak memiliki banyak harta. Dengarkan dengan baik. Orang kaya bukan orang yang banyak memiliki harta, tetapi orang kaya adalah orang yang banyak belajar memberkati orang lain. Maka kalau pola ini kita kerjakan, pasti kita adalah bukan orang-orang yang tamak. Yang kedua, menghindari ketergantungan kepada kekayaan. Lukas pasal 12 ayat 15b katakan, segala walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Hindari diri daripada kekayaan ataupun ketergantungan kekayaan, harta benda yang kita miliki, itu akan membuat kita menjadi orang kaya yang sejati. Jangan pernah menjadi orang yang senantiasa bergantung sepenuhnya kepada harta itu. Ingat, harta adalah pemberian dan anugerah daripada Tuhan. Harusnya engkau lebih bergantung kepada sang pemberi harta itu ketimbang kepada harta itu. Dengan kata lain, jangan pernah menggeser posisi Tuhan ketika harta sudah diberikan kepada kita. Belajar untuk senantiasa, saudara sekalian, tidak tergantung pada kekayaan itu. Dan saya percaya ini akan mendorong kita menjadi orang yang baik. Yang ketiga, menghindari sikap egois. Menghindari sikap egois. Alkitab katakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang yang kaya sejati, saudara sekalian, itu tidak egois.
Sebab kekayaan yang Tuhan percaya kepada mereka itu adalah sebenarnya alat bagi dirinya untuk membagi-bagikan kekayaan tersebut sesuai dengan porsi-porsinya, memberkati orang lain. Tuhan sangat berkehendak bagi kita bersama-sama bagaimana kita tidak boleh egois dalam kekayaan kita. Makanya dari kekayaan yang Tuhan titipkan bagi kita, ada bagian Tuhan kita kembalikan menjadi miliknya. Ada bagian orang-orang yang membutuhkan, termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka saya percaya seluruh kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.